Selamat sore, pemirsa. Seperti biasa, kami dari Teropong News, saya Didik Triyono. Kali ini akan menemui narasumber dari Pamulang, Pak ya. Pamulang, Jakarta Selatan, dan Bapak Gonzales, konsultan properti. Baik Pak, silakan. Ya. Perkenalkan Bapak. Oke Pak Yudi. Oke. Makasih. Selamat sore untuk semuanya. Saya dengan Ahmad Ghazali, lebih populer dipanggil dengan Gonzales di dalam dunia perumahan. Saya konsultan properti yang khususnya berada di kawasan Tangerang Selatan. Tepatnya saat ini saya berada sebagai partner konsultan untuk perumahan Bambu Prem Residen. Bambu Prem Residen adalah sebuah perumahan yang sangat prestisius yang berada di kawasan Pamulang yang menghadirkan nuansa Bali yang tentunya dengan segala fasilitas-fasilitas yang lengkap Pak Didik. Oke, nanti silakan. Itu Pak Didik mungkin. Baik, tadi Pak Gonzales sudah memperkenalkan diri kepada teman-teman pemirsa Teropong News. Baik, podcast kali ini bisnis properti setelah pemilu 2024. Luar biasa ya. Oke. Nah, semoga nanti di tahun 2024 ini kita akan mendengar dari pemaparan Pak Gonzales ini bagaimana prospek tahun ini 2024. Oke, silakan Pak. Ya. Oke, makasih Pak Didi. Jadi untuk tahun 2024 ini tetap untuk permintaan untuk atas perumahan mulai dari yang tingkat yang 500 juta, lalu yang 1 miliar ke atas dan seterusnya, itu masih cukup positif Pak. Oh begitu ya? Pasar masih melihat positif, walaupun masih pemilu ini ya. Karena pasangan muda terutama yang sangat membutuhkan rumah-rumah yang tentunya di kawasan hunian-hunian yang sangat tentunya ya prestisius dan juga sekaligus yang akan banyak mendapatkan fasilitas-fasilitas dan kemudahan. Oke. Itu masih cukup menggembirakan gitu loh. Jadi sasarannya ke pasangan muda ya. Tentunya itu Pak. Tentunya itu artinya mungkin kalau untuk ukuran-ukuran kita mungkin ya tetap juga adalah bagian dari itu. Betul. Tapi mungkin kan sekarang untuk pasarnya ini kan lebih pada usia di antara 23 sampai 35 tahun Pak. Dengan segala dengan segala kombinasi kemampuan. Iya. Tapi Bapak selama menjalani bisnis ini, apalagi tadi dikemukakan bahwa pasangan muda itu lebih lebih ditujukan ya. Nah, kenapa Pak? Apakah data Bapak itu memang demikian? Iya. Jadi memang kalau untuk melihat komposisinya, komposisi market, memang pasangan muda ini dari total market itu hampir mencapai 70% Pak. 70%. Ya, karena artinya bahwa untuk tentunya kalau sudah di atas 50 lah ya, kita bicara pasangan muda berdasarkan ukuran PBB pun 49 masih muda belia kan. Masih muda belia. Buat seorang entrepreneur, pengusaha atau apa kan masih itu marketnya masih besar Pak. Marketnya masih besar. Nah, tentunya mereka adalah saat ini orang-orang yang berada di dalam sebuah klaster-klaster, entah itu pengusaha atau memang dia bekerja dengan penghasilan yang cukup baik. Tentunya mereka juga membutuhkan sebuah hunian yang bisa jadi sebagai hunian tempat tinggal mereka dan juga hunian yang bisa dijadikan investasi. Kan begitu sekarang ya kan, anak-anak muda sekarang kan begitu Pak Didi. Nah ini kira-kira untuk tren marketnya tetap masih memberikan masih menjanjikan lah. Masih menjanjikan walaupun pemilu sih baru selesai lah kita anggap lah ya, malah belum selesai kali ya. Belum selesai. Mudah-mudahan banyak kejutan lagi. Apalagi kejutan sekarang ini luar biasa loh. Buat yang akan berminat ngambil rumah, ya kan? Yaitu kejutannya dengan diperpanjangnya lagi bebas PPN. Dibebaskannya PPN oleh pemerintah. Dalam
dengan mulai diberlakukannya PMK nomor 7 Ya. 2024 Ya. telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan, Ya. yaitu akan diberikan bebas PPN. Bebas PPN. Bebas PPN senilai 100%. 100%. Ya, 100%. Itu untuk apa? Serah terima atau jual belinya terjadi di sampai bulan Juni. Oke. Kalau untuk setelah bulan Juni sampai Desember atau Juli startnya, itu Iya. hanya 50%. Mungkin ini poin yang pertama, Pak. Poin yang pertama. Poin yang pertama untuk harus saya sampaikan kepada semua pemirsa, khususnya untuk kepada calon-calon pasangan muda atau calon-calon konsumen atau siapapun yang ingin mempunyai rumah, Ya. pada saat ini jangan sampai tidak digunakan kesempatan itu. Oke. Kan istilahnya itu. Ya. Nah, secara khusus kan kebetulan saya ini kan ada di dalam perumahan Bambu Prem Residen. Bambu Prem Residen, Residen. sebuah Oke. hunian yang sangat Ya. prestisius Ya. di Ya. daerah selatan. Ya. Lalu kami menghadirkan view Bali, Di Bali. Ya. view Bali di kawasan Pamulang. Pamulang itu yang menurut kami ini adalah segmentasinya memang lebih kepada untuk pasangan muda-muda. Pasangan muda-muda. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi orang tua yang ingin tinggal di sini, ini sangat oke. Kenapa demikian saya bilang? Khusus untuk di Bambu Prem Residen ini, Ya. karena memiliki suasana yang sangat tenang walaupun ada di pinggir jalan. Wow. Tadi Bapak udah saya ajak jalan ya keluar ya. Ya. Kita tadi Bapak datang ke sini, lalu kita keluar sebentar makan siang di Sadayana. Ya. Sadayana Sunda. Sunda. Masakan Sunda Sadayana. Ya. Itu kan udah jalan raya, Pak. Jalan raya. Ya. Jalan raya. Tapi tetap kita hadir di sini agak cukup tenang kan? Cukup tenang kan Ya. gitu suasananya apa segala. Ini dengan beberapa tipe iniannya. Lalu juga Bambu Prem Residen juga yang jelas kita tetap memanfaatkan fasilitas PPN 0% ini, Ya. karena kami punya ready stock. Ya. Nanti Bapak bisa ambil rumah-rumah contoh kami ini, Oke. ya, Ya. rumah contoh. Kami juga dilengkapi dengan fasilitas kolam renang. Kolam renang. Lalu kami juga dilengkapi dengan kabel bawah tanah fasilitasnya. Kabel bawah tanah. Jadi biar kelihatan rapi ya. Oke. Tidak ada kabel Oke. di atas. Ya, Oke. teman-teman ya. Oke. Dan untuk kolam renang ini, Pak, Nah, tidak sekedar bahwa itu sebuah fasilitas, tapi lebih dari itu value-nya, Pak. apa tuh Pak? Jadi begini, misalnya contoh pasangan muda punya anak 1-2 usia di antara 5 sampai 7 tahun. 5-7 tahun. Ya, dengan kondisi kedua orang tuanya bekerja, Ya. lalu mereka punya waktu di Sabtu Minggu. Ya. Itu akan full mereka bisa berinteraksi dari rumah menuju kolam renang. Iya. Nanti Bapak bisa lihat sendiri. Oke. Artinya tidak perlu merencanakan yang sangat ribet. Betul. Apa bahasanya kalau orang Betawi bilang ya, Iya. sangat ribet. Ya. Jangan sangat ribet. Pokoknya begitu Jumat, oke. Pokoknya besok kita bikin acara sarapan di kolam renang. Oh, oke. Itu sebenarnya value juga ingin kami tampilkan buat pasangan muda. Karena untuk kondisinya tetap bisa berinteraksi secara hangat antara kedua orang tua dengan anak-anaknya yang masih usia balita. Oke, Ya kan? Ya. Karena bagaimanapun juga kan penghuni di sini adalah yang kita maklumin lah kalau Ya. sudah Jabotabek, berangkat pagi pulang malam. Seperti lagu kan, berangkat pagi. Nah, itu Bambu Prem Residen. Oke. Dan dia memang berada di kawasan Pamulang. Iya. Oke. Kalau tadi saya sudah cerita tentang kolam renang dan segala macam, untuk kawasan Pamulang sendiri, Pak Didi, Iya. itu bagian dari wilayah Tangerang Selatan. Bagian dari. Bagi residennya ya, dia salah satu kecamatan. Ya. Saat ini Pamulang ibarat lady sedang bersolek, Pak. Wah. Sedang bersolek. Karena di Pamulang ini kan kita berdekatan dengan kawasan Bintaro. Bintaro. Di dalam Bintaro ada Bintaro Jaya. Ya. Lalu kita tidak jauh dengan kawasan BSD, ya kan? Nah, dengan kawasan BSD itu tidak jauh, sehingga kawasan Pamulang ini adalah pilihan. Salah satu pilihan yang paling menjadi prioritas buat pasangan muda yang ingin memiliki rumah di kawasan selatan. Kawasan Selatan. Apalagi dengan segala fasilitas yang sudah ditunjang lengkap ya. Betul. Walau Pamulang dekat dengan stasiun MRT Lebak Bulus. Saya berani menginformasikan bahwa untuk LRT sendiri
untuk LRT sendiri nanti akan ada lewat perumahan kita ini di Bambu Prime Residence. Karena sudah ada keputusan dari yang saya dapat infonya, mungkin nanti bisa kita cari di YouTube ya, ada apa namanya di Google. Itu sedang akan dipersiapkan pembangunan LRT. LRT jadi connecting dari Lebak Bulus ke dia terus kalau nanti Pak Didi paham UIN salah satu fasilitas universitas terkemuka juga di daerah kawasan sini. Lalu dari UIN nanti ada yang namanya namanya di sini Perapatan Gaptek atau McDonald. Ini nanti akan belok kanan. Belok kanan terus akan ketemu sama kita tadi yang waktu kita di Rumah Makan Sadayana. Di depan apa namanya? Di depan Pumangia Jakarta. Itu menghubungkan sampai stasiun Rawabuntu. Nanti detailnya kita lihat, bisa hubungi saya. Nah itu. Lalu nanti mereka akan sedikit colek belok kiri ke arah Pondok Cabe. Nah, orang tahu Pondok Cabe, ya kan? Pondok Cabe populer lah, karena di situ ada salah satu bandara. Malah mudah-mudahan ini sedang dalam studi kelayakan bahwa Pondok Cabe nanti bisa mengcover untuk penerbangan flight dari Jakarta ke Jogja, dari Jakarta mungkin ke arah Palembang, ya kan? Dengan pesawat ATR yang saya dengar. Karena saat ini sudah berjalan Pak. Jakarta Purwokerto, Pondok Cabe Purwokerto itu bandaranya itu Purwokerto itu Sudirman, kan Purwokerto. Kalau nggak salah Sudirman ya. Lalu ke Cilacap udah, lalu ke apa namanya ke Cepu udah. Malah kalau kayak ke Susi Air Pangandaran juga udah. Jadi is okay. Sementara dari lokasi Bambu Prime Residence itu terkoneksi dengan pintu tol Pamulang. Pintu tol Pamulang yang kalau kita ingin secara khusus ingin weekend ke daerah Puncak, tidak perlu lagi masuk lewat jalan tol Jagorawi. Dari Pamulang langsung ketemu Cijago. Itu yang saya ceritakan untuk kelengkapan fasilitas. Ya kalau sudah bicara mall untuk apa belanja bulanan atau apa untuk healing, mall sudah ada di sini. Untuk kawasan yang terdekat aja ada Mall Bintaro Exchange. Luar biasa sekarang Bintaro Exchange pembangunannya. Yaitu dengan adanya apa namanya dia bangun ada hotel. Malah saya dengar mungkin Hilton mau bangun di sana. Itu Hilton. Lalu ada di sini Bintaro Plaza. Lalu geser sedikit ke arah BSD. Di situ luar biasa banyak. Pameran-pameran besar semua udah di kawasan sana. Dan satu lagi spesial untuk perumahan Bambu Prime Residence ini di cover oleh 2 stasiun besar terdekat. Stasiun Sudimara, stasiun besar ya. Stasiun Sudimara dengan stasiun Pondok Ranji. Saya lupa ingat lah pokoknya. Next stop Pondok Ranji. Itu tadi iniannya. Apa? Banyak lah iniannya. Jadi saya sampaikan untuk teman-teman saat ini yang memang sedang mencari rumah. Anda putuskan sampai bulan April ini harus segera sudah ambil rumah itu. Sampai bulan April. Karena bulan Juni udah harus kita selesaikan. Dan kami menawarkan fasilitas-fasilitas yang telah tadi kami sebutkan untuk di perumahan Bambu Prime Residence. Harga mulai dari 800 juta loh Pak. Bapak udah lihat kan? 800 juta. Bapak sudah lihat model-model dan segala macamnya. Nanti kita buatkan fotonya secara khusus. Dan kawasan kita ini juga kalau tentunya kan masa depan nanti atau mungkin kita juga di cover dengan beberapa perguruan tinggi. Perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi yang cukup bergengsi lah ya. Ada UPJ kan gitu ya. Istilahnya. Itu kira-kira Pak Didi. Yang jelas perumahan ini letaknya cukup bagus Pak ya. Strategis banget. Nah ini Pak, ke depannya Pak, ini kan Bapak sudah sebagai konsultan properti ini dan sekaligus terjun di bisnis ini, artinya menjual jual perumahan-perumahan yang tadi untuk lebih disasarkan untuk kaum muda ya. Nah ini saya tanyakan sudah siapa nih Pak penjual
Kalau saat ini kami punya kami ada sekitar plus minus ya 55 unit. 55 Dan sudah laku sampai 35 unit. 35 unit. Kami hanya terhambat kemarin kan Covid umum lah ya. Iya, iya. Nah, dan saat ini kami sudah menggeliat lagi. Iya. Apalagi tadi Pak Didi hadir aja ke sini, Iya. tamunya saya punya tim, Iya. Mbak Putri, Iya. udah cukup banyak yang bolak-balik Iya. ya. Nah, ya kan, kita tentunya berharap mereka segera ambil keputusan. Oke. Jadi kan kalau lihat tamunya tadi kan Bapak lihat dong, Iya. rata-rata tamunya adalah pasangan muda Iya. yang anaknya masih kecil-kecil. Masih muda-muda. Kalaupun tadi kita sedang mempersiapkan ini, ada orang ibu-ibu kan, Iya. ibu-ibu yang mungkin mereka habis jual warisan, Pak. Bisa jadi jual rumah yang gede, Iya. dia pengen yang kecil-kecil Yang aja. kecil-kecil. Kayak saya juga udah nggak sanggup, Pak. Makanya keraton Jogja saya tinggal, Pak. Saya udah nggak pakai lagi. Saya nggak tinggalin keraton Jogja. Keluasan, saya terpaksa ambil yang kecil aja, Pak. Nah, itu Pak Didi. Ini apa namanya, dari sekian Bapak yang sudah terjual itu apa aja Pak yang model-modelnya? Misalnya gini, kan tadi Bapak bilang ada perumahan yang sudah tinggal pakai ya? Ya, ready stock. Ya. Oke. Nah, itu Memang kami lebih fokus kami sih ingin mempersembahkan kepada calon konsumen itu Iya. yang sudah dalam keadaan ready stock, Pak. ya. Kami ready stock bangunannya, dan juga legalitas kami juga sudah ready semua. Iya. Sertifikat kami sudah pecah per kapling, ya kan? Lalu IMB kami pecah per kapling, udah aman. Jadi kami lebih pada ready stock. Lalu ada juga dari ready stock itu 1-2 kami lengkapi dengan all furnish. Oh. Nah, karena tanpa kita sadari, Pak, Ya. atau setelah kita lakukan riset, Ya. banyak teman-teman yang saat ini kos di kawasan segitiga Jakarta, Kuningan, Setiabudi apa, mereka sekarang larinya mau cari daerah sini, dan mereka cari yang ada furnish. Oh. Kan mereka tinggal angkat koper aja. Ya. Seret. Sudah ada lengkap. Betul. Apa aja nih kamar-kamar? Mulai dari Pokoknya isi kamar lengkap. Isi lengkap. Nanti kita bisa lihat. dapur Udah ada. Nanti tinggal kita pasang kompor di sini. Sengaja kita di sini. Ya. Ini bisa ruangan kita untuk ngopi-ngopi di kawasan pantry kita nih di belakang nih. Semua AC sudah Lengkap. ya. AC sudah terpasang. terpasang. AC sudah terpasang. Tempat tidur sudah terpasang. tidur sudah ada. Lemari es. Ya. Tempat tidur lengkap. Lemari es dan tempat tidur anak-anak juga Lengkap semua udah. Semuanya lengkap dengan Pokoknya tinggal masuk saja. Wah. itu koper. Iya, iya. Kalau kata orang Betawi, udah ente bawa aja roti buaya deh, masuk udah tinggal. Iya, iya, Udah, iya. masuk aja udah istilahnya. Nah, kembali ke awal tadi Pak. Nah, kira-kira prospek setelah pemilu ini Pak. Ya itu tadi. Kalau bagaimanapun juga rumah Ya. atau papan ya, kalau istilah kita dulu ya, sandang, pangan, papan. Ya. Papan ini sudah menjadi sebuah kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Betul. Tidak bisa kita pungkiri. Ya. Itu secara setiap tahun itu pasti akan bertambah. Oh iya. Ya kan? Nilainya, ya. Nilainya kan itu ya. Nah, itu iniannya Pak Didi. Di kisaran berapa tuh Pak harga? Kalau harga memang untuk di kawasan kami ini kan antara mulai dari 800 juta 800 juta. sampai 2,3 M. Tergantung luas tanah dan luas bangunan. Luas tanah dan luas bangunan. Iya. Kami sudah tinggal masuk aja itu berapa? Nah, yang tinggal masuk aja sekarang ini Pak Didi ini lihat iniannya ya. Ya. Dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan yang sekarang dalam untuk bebas PPN-nya nanti ini udah full furnish Pak Didi. Ini di harga 1299. 1299. 1,3 lah ya. 1,3 ya. 1,3. Ketika dia booking cukup 10 juta Ya. dari total DP 5%, Ya. itu untuk KPR loh ya. Ya. Itu udah all in. Oke. Jadi dengan 5% DP dari 1,3 udah all in. Ya. Nanti dia hanya tinggal bawa ballpoint, ketemu sama bank sama orang notaris. Nggak ada lagi yang dibayar. Teken aja. Udah semua 1,3. Nah, bila mana dia sudah oke,
kami akan berikan cashback PPN-nya. Karena untuk PPN ini kan ada beberapa kriteria ya, berdasarkan summary-nya, berdasarkan PMK 007/2024 ini adalah satu adalah rumah yang pertama kali dibeli, dan haknya hanya satu untuk setiap warga negara. Artinya dia memang belum pernah mengambil dan belum pernah menikmati fasilitas pajak 0% ini. Ya, mungkin dia pernah nanti di 2021 itu bisa jadi dia ditolak karena udah pernah menikmati, ya kan itu. Lalu yang kedua, dia bersedia untuk tidak menjual kembali selama 1 tahun. Itu yang paling prinsip. Itu Pak yang iniannya. Jadi dia nanti akan dapat cashback yang sudah ada perhitungannya dari teman-teman keuangan. Artinya dengan hanya DP 5%, kalau 1,3 dengan hanya DP Anda siapkan dana 75 juta, maka Anda akan mendapatkan semua fasilitas yang ada. Fasilitas di dalam rumah lengkap, all in, full furnished, ya kan? Lalu keluar rumah sedikit ada kolam renang. Tadi kita ada kelilingnya, udah ngelihat ada clubhouse yang saat ini sedang kami rapikan kembali, clubhouse untuk pertemuan warga dan segala macam. Itu Pak. Tapi kami juga ada yang kalau untuk yang ini kan all in ya, kami juga ada yang mulai dari harga 800. Jadi sudah dijelaskan teman-teman proponnews.com bahwa sebelum pemilu ataupun pasca pemilu itu tetap eksis Pak ya. Eksis. Betul, banyak. Karena gimana juga pemilu atau nggak ada pemilu, orang kan butuh rumah, Pak. Itu ya kan. Kali Pak Didi ambil lagi satu yang tunai, bisa. Itu kan kita kan setia orangnya, Pak. Ya kan. Kalau kata Komeng, setiap tikungan ada satu. Artinya itu tadi karena kebutuhan primer tadi. Nah, hanya mungkin nanti pemirsa tinggal memilih sesuai dengan kemampuan. Tapi khusus untuk teman-teman yang memang mengedepankan rumah di lingkungan yang berkualitas, bangunan yang berkualitas, ya kan, lalu fasilitas yang berkualitas, fasilitas yang mumpuni dan segala macam, jangan ragu. Pilihan Anda ada di Bamboo Prime Resident. Ini penonton mana nih? Gak ada tepuk tangan nih. Jadi gini Pak, dari perumahan yang sudah Bapak tawarkan ini ke pembeli ya, ke konsumen pasar ya. Jadi perumahan ini bisa Bapak jelaskan bahwa tadi untuk kaum muda ya. Kaum muda, milenial ya. Nah, selain untuk kaum muda milenial itu, Bapak tawarkan juga untuk orang tua. Betul Pak, betul. Bagaimana Pak orang tua dengan misalnya dengan lingkungannya yang semuanya anak muda, tiba-tiba orang tua membeli rumah dan mau ditempatin, bisa bisa bergaul, bisa cocok, betul. Jadi kebetulan ini kejadian kemarin bulan September. Kami kedatangan konsumen, udah ada janjian antara Mbak Putih sama konsumen tersebut. Waduh, usia udah di atas saya Pak, udah usia 65. Hanya kita tak dapat informasi bahwa dia harus pindah dan mencari rumah yang murah. Karena selama ini dia tinggal di rumah yang besar di Kebayoran. Ketika dia sudah sampai sini, banyak hal yang saya sampaikan. Ibu asik pokoknya di sini. Artinya ibu mau olahraga enak. Ibu bisa gabung sama pasangan-pasangan muda di sini, kan? Kalau ibu suka karaoke, ayo gitu loh ya iniannya. Nah, dan dia sekarang udah hampir 5 bulan ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ada tetangga kita di sini. Wah, dia menikmati banget kok. Dia menikmati banget ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Enjoy. Sudah tinggal di sini, Pak Didi. Enggak, di sini. Jadi memang kalau kita nggak, kan tinggal kita aja. Ini konsumen Bapak itu yang sudah menempatin rumah ini, itu kan anak-anak muda ya. Tentu anak-anak muda yang
pendapatannya luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Bagaimana? Kalau ya artinya kita lihat, kalau melihat yang jelas, seleksi pertamanya ada ketika pengajuan KPR. Pengajuan KPR. Betul. Artinya ketika untuk pengajuan pendapatan di sini minimal take home pay 20 juta single. 2 digit lah ya. 2 digit. 2 digit itu 20 ya? Kalau saya 2 digit itu cuma 50 perak. jadi seleksi pertamanya kan ada di ketika pengajuan KPR. Iya. Itu kan oleh bank di appraisal penghasilannya. Iya. Dari situ aja, seperti tadi saya melakukan coret-coretan minuta untuk putrinya Pak Didi nih, insya Allah. Dan Pak Didi udah infokan ke saya dengan take home pay 25 juta, berkisar segitu. Lalu posisi single, punya posisi yang bagus saat ini. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Itu yang kalau tadi kita diteropong ya. Kalau saya meneropong secara goib, uangnya udah oke. Apalagi mungkin mereka untuk uang muka kan kami DP kami permudah Pak. Karena sebelum ada versi hadiah, karena kita memudahkan konsumen. Udah you gak usah pikir deh uang muka, kita kasih uang muka kecil. Kemampuan mereka untuk mengasuh Pak. Jadi di situ kita kami berikan value-nya, strateginya. Anda nggak usah pusing dengan uang muka, cukup Anda siapkan 5%. Sementara take home pay-nya itu di assessment oleh bank. Dan yang kedua Pak Didi, kalau artinya secara kasat mata ya, hampir semua, bukan hampir semua, 99% itu semua pakai mobil. Di garasinya kita kan lihat kan, kita keliling. Paling tidak kan secara untuk kalau filosofi Jawa, dia punya kursi, kekuasaan, artinya pekerjaan yang bagus. Setuju kan? Filosofi kita kan. Lalu dia punya kuda, kalau zaman dulu kerajaan, dia punya kendaraan. Lalu dia punya bangsal. Kalau bangsawan itu kayak model keraton. Ini rumahnya. Jadi kalau kita mau belak-belakan, ini adalah orang-orang yang memang mumpuni, Pak. Orang yang mumpuni gitu. Kalau saat itu pasti nggak punya duit, bukan nggak punya duit cash, Pak. Karena uangnya dalam bentuk deposito, dalam bentuk emas. Nah, cuma mau cari tunai 100.000, jadi kan 99%. Cuma saya doang yang ada mobil. Tapi kapan saya mau pakai mobil ada, Pak? Ada. Artinya itu secara ininya. Nah, jadi pertanyaan Pak Didi ini sebenarnya yang paling substansi adalah sampai seberapa kemampuan orang yang bisa ambil di perumahan kami ini Bambu Prime Residence. Untuk pada saat ini saya nyatakan kalau dia single income, artinya masih hanya satu aja pendapatannya, dan juga statusnya juga single, belum menikah ya. Belum menikah, dengan penghasilan 20 juta, 5%, kami berjuang Pak ke bank. Pasti dapat. Pasti kita dapat. Iya, kita bantu. Pokoknya all out. All out ya. Yang penting pemohonnya juga all out. Jadi kita ketemu gitu loh. Mestinya ketemu, sama-sama kepengen itu, Pak. Tapi kalau sudah menikah, syukur-syukur penghasilannya juga berdua, 25-30 pun oke. Dan ingat, nanti habis pemilu, kalau habis pemilu kan pemilu udah lewat ya. Tinggal penghitungan kan? Pasca pemerintahan baru. Artinya pasca pemerintahan baru itu kan ada kebijakan-kebijakan baru, Pak. Enggak ini. Wait and see. Ya? Enggak, maksud saya gini. Apakah ini menunggu hasil recall? Kalau perhitungan manual, jadi ini hubungannya itu kemungkinan itu akan memberikan sentimen pasar yang positif. Karena menurut saya sebenarnya siapapun pemenangnya akan berikan, yaitu di mana suku bunga larinya, suku bunga bank akan stabil untuk perumahan. Karena gimana juga industri properti ini kan masih sebuah industri yang sangat menjanjikan bagi stakeholdernya. Di situ ada bank, ada pengembang, ada para broker dan segala macam. Itu masih yang sangat dari sejak zamannya COVID, dia cukup eksistensinya cukup oke. Jadi jangan ragu. Tapi tetap jangan lama-lama Anda mengambil, karena mumpung lagi ada keputusan Menteri berkaitan dengan pembebasan PPN 0%. Pembebasan 0%. Nah, ini pun
keputusan menteri ini adalah keputusan politis yang harus kami sama-sama amankan. Oke. Salah satunya adalah membroadcast kepada semua pasangan-pasangan atau kepada kepada market yang saat ini memang benar-benar sedang mencari rumah dengan kemampuan yang sampai 800 juta tadi yang saya sebutkan. Sudah jangan ragu, hubungi saja Bambu Prime Resident. Nanti ada nomornya ya? Ada ya? Ada. Kita dong nih. Oke, baik pemirsa teropongnews.com dengan podcast Positif Podcast. Tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Gonzales atau Pak populernya Ahmad Ghazali. Kalau nama di masjid Gonzales, nama di mall. Ya, cukup sekian pemirsa. Oke. Satu lagi Pak. Ya. Untuk fasilitas kayak model healing, kuliner apa segala, kalau kawasan Tangsel, Pamulang sih jangan diragukan. Berderet. Kalau boleh saya sebutkan di sini, Bapak pernah dengar rumah makan Kondre? Lalu rumah makan setara seperti Kopi Klotok Jogja. Yang kalau kita ingin kembali ke nuansa-nuansa lama jadul, luar biasa. Ada semua. Oke. Itu aja pesankan dengan semua pemirsa. Jangan lupa sampai bulan April harus segera putuskan ambil rumah, dan kami tunggu kehadirannya di Bambu Prime Resident di daerah kawasan Pamulang, tepatnya Jalan Lele Raya nomor 9, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang. Nanti Sherlocknya ada. Kita dong nih ya. Sekalian kasih alamat. Ya, demikian pemirsa Positif Podcast dari teropongnews.com. Kami undur diri. Terima kasih. Selamat sore.